Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan petang hari ini Allah Azza wa Jalla kembali kumpulkan di tempat yang kita cintai ini dalam rangka talabul ilmi. Dan jemaah sekalian, di kesempatan petang hari ini kita masih pada kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan petang hari ini kita masuk bab yang ke-145, yaitu bab jawazi qaulil marid, bab dibolehkannya orang yang sakit untuk mengucapkan ana waji'un, aku sedang sakit, aw syadidul waja', jadi ana waja'un aw syadidul waja', saya sedang sakit atau sakitku sedang parah, tidak masalah. Ustaz, berarti ini bab mengeluh. Ya, jawabannya beda. Bab mengeluh dengan menghabarkan itu beda juga. Kalau babnya hanya menghabarkan agar misalkan penyakitnya bisa ditangani, maka yang seperti ini tidak masalah. Seperti ketika seorang sakit kemudian datang ke dokter, kemudian menyampaikan keluhan-keluhannya, tidak masalah, dalam rangka untuk mencari solusi pengobatan, maka yang seperti ini diperbolehkan. Ya. Aw mau'ukun aw raksah wa nahwi dzalika, atau mengucapkan aku demam, ya, atau aduh kepalaku, dan yang sejenis dengan ini, ya. Wa bayani annahu la karahata fi dzalika idza lam yakun 'ala at-tasakhut wa idharil jaza, serta penjelasan bahwa hal tersebut tidaklah makruh, ya, apabila babnya bukan karena dongkol atau mengeluh, ya, dan bukan menunjukkan keluh kesah, bukan, tapi hanya sekedar menghabarkan atau mungkin dalam rangka meminta solusi, maka yang seperti ini diperbolehkan, tidak masalah, tidak masalah. Dan jamaah sekalian, Al-Imam An-Nawawi di bab ini beliau membawakan 3 hadis. Hadis yang pertama, An Ibni Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'a. Jadi Ibnu Mas'ud mengatakan, aku pernah masuk menemui Nabi. Jadi dakhala 'ala ini tidak hanya sekedar masuk, ya, maksudnya menjenguk, ya. Dan memang ini hal yang disunahkan ketika ada orang yang sakit. Maka di antara hakul muslim alal muslim sittun, ada 6. Di antaranya idza maridu fa'udhu, jika dia sakit maka jenguk. Nah, sehingga tidak hanya sekedar mendoakan lewat WA, ya. Mendoakan tidak masalah jemaah sekalian, tapi ingat, bab mendoakan juga nanti ada syarat-syaratnya.
Jadi jangan sampai hanya sekedar copy paste. Temannya mendoakan, kemudian ikut copy paste dan tidak didoakan. Nah, ini keliru. Jadi walaupun misalkan lewat WA, tetap menyempatkan waktu untuk mendoakan. Syafaqallahu syifaan ajila. Nah, masalah setelah itu dikirim misalkan. Tapi kalau hanya sekedar copy paste kemudian kirim dan sama sekali tidak dibaca, nah ini masalah nanti. Ya, karena kadang sebagian kita hanya sekedar setor buka. Oh, ini peduli, padahal tidak mendoakan. Ya, kadang-kadang yang tidak mendoakan pun akhirnya suudzon. Ya. Padahal yang tidak ikut share barangkali mendoakan tapi bilisan. Sehingga husnudzon itu penting ya. Husnudzon itu penting. Jadi Abdullah bin Mas'ud mengatakan dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku masuk menemui Nabi, maksudnya menjenguk. Sehingga menjenguk orang yang sakit, ikhwan wa akhwati fillah, ini bagian dari sunnah. Bahkan menjenguk non muslim boleh tidak jamak? Menjenguk non muslim yang sedang sakit diperbolehkan atau tidak? Boleh. Bolehkah mendoakan? Boleh tidak jamak? Ya Allah, mudah-mudahan sembuh. Boleh tidak? Pertanyaannya, kondisi dia sakit dengan sembuh, lebih baik mana coba? Sakit. Karena kalau pas sembuh dia datang ke gereja. Kalau sakit di rumah. Ya. Tapi gini jamaah sekalian, babnya boleh mendoakan orang non muslim untuk sembuh, tidak masalah, boleh. Ya. Tapi yang paling utamanya mendoakan hidayah. Apa dalilnya? Dalilnya pernah sejumlah sahabat singgah di suatu kabilah, kemudian tidak dijamu. Akhirnya ketika para sahabat itu pergi atau beranjak dari tempat tersebut, ternyata kepala sukunya tersengat binatang berbisa. Ya. Kemudian salah satu dari mereka mengutus atau diutus untuk menemui sahabat untuk meruqyah. Yang singkat cerita kemudian diruqyahlah dengan dibacakan surat Al-Fatihah. Berarti kan apa jawab? Mendoakan agar sembuh. Padahal kepala suku itu ketika itu bukan seorang muslim ya. Nah, sehingga ini dalil bahwasanya boleh mendoakan agar apa? Sembuh. Tetapi yang paling terpentingnya adalah mendoakan hidayah. Mendoakan hidayah. Dan subhanallah. Nah, sehingga tidak masalah. Tapi kalau misalkan mereka sudah meninggal dunia, bolehkah mendoakan jamaah? Tidak boleh. Karena mendoakan rahmat untuk mereka sama halnya mengharapkan dia masuk surga. Dan seorang kafir ketika meninggal dunia pasti kekal di dalam neraka, tidak mungkin masuk surga. Tetapi kalau hanya sekedar mengucapkan istirja, misalkan ada pengumuman, Pak siapa? William meninggal dunia, bolehkah kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Boleh saja. Boleh. Nah, jawabannya boleh. Karena istirja itu bukan doa. Dan kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Tidak masalah. Tapi kalau kemudian dilanjutkan Allahumma ighfir lahu, ini haram. Ya. Atau misalkan disebut Pak William rahimahullah, boleh atau almarhum, maka ini terlarang. Hukumnya apa? Haram. Ya, tidak diperbolehkan. Ya, kemudian masalahnya kata beliau, wa huwa yu'aku, dan beliau ketika itu sedang terkena demam.
famasistuhu, lalu kemudian aku pun menyentuhnya. Dan ini juga dalil bahwasannya dibolehkan untuk menyentuh tubuh orang yang sakit, tidak masalah. Tapi ingat, harus perhatikan adab-adabnya. Artinya kalau misalkan sesama laki-laki tidak masalah. Tapi kalau misalkan lawan jenis, kalau bukan mahramnya maka tidak diperbolehkan. Kecuali sama mahram tidak masalah. Tapi dianjurkan ketika menyentuhnya sambil mendoakan atau sambil meruqyah. Dan ini yang paling penting. Ya, bukan hanya sekedar membawa hadiah, itu juga penting. Tapi ada hal yang sangat penting adalah mendoakan. Mendoakan itu paling penting. Ya. Fakultu, kemudian saya pun bertanya, innaka latu'aku wa'kan syadida, sesungguhnya Anda benar-benar menderita demam yang sangat-sangat parah. Faqala, lalu kemudian Nabi pun mengatakan, iya, inni u'aku kama yu'aku rajulani iku. Ya, saya sedang terkena demam sebagaimana dua orang terkena demam. Sehingga ini menunjukkan bahwasannya sakit yang diderita Nabi itu berlipat-lipat, berbeda dengan sakit yang kita derita. Kenapa jemaah sekalian? Karena besarnya balasan itu tergantung besarnya ujian. Nah, sehingga Rasulullah SAW adalah orang yang paling besar ujiannya. Cuma gini jemaah, ketika seseorang tertimpa misalkan sakit atau misalkan terkena musibah, apakah musibah itu selalu dianggap sebagai adab, atau mungkin saja musibah itu dianggap ujian? Jawabannya ada dua kemungkinan. Bisa ujian, bisa adab. Pertanyaannya, kapan kita bisa dalam artian memprediksi ya, bahwa musibah ini ujian atau musibah ini adalah musibah adab? Kapan jawab? Jawabannya dilihat. Jika orang yang terkena musibah adalah pelaku maksiat, berarti kemungkinan besar bahwa musibah itu adalah adab. Tapi jika yang terkena musibah adalah orang-orang yang taat, yang tidak berbuat maksiat, maka kemungkinan besar itu adalah ujian. Seperti contoh Nabi Ayub diuji dengan sakit, itu ujian. Ya. Kalau adab fungsinya untuk apa? Menghapuskan dosa. Tapi kalau ujian berarti fungsinya untuk meninggikan derajat. Meninggikan derajat. Pertanyaan masalahnya, kalau kita terkena musibah, kira-kira itu ujian atau adab? Itu menanyakan sendiri ya. Kemungkinan besar apa? Ujian? Hebat sekali berarti jawaban. Nanti kita nggak pernah berbuat maksiat. Kira-kira yang kemungkinan besarnya apa jawab? Sepertinya adab ya. Sepertinya adab. Karena kita sering berbuat maksiat. Tetapi gini ya maksudnya, baik itu adab ataupun musibah, baik itu adab ataupun ujian, jika yang mengalami adalah seorang mukmin, semua menjadi baik. Semua menjadi baik. Jadi kami mengatakan, ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khair. Sungguh ajaib urusan seorang mukmin, semuanya baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Semua itu tidaklah akan didapatkan kecuali bagi seorang mukmin. Tapi ada syaratnya. In asabathu sarra
syakara fakana khairan lahu. Jika dia mendapatkan nikmat maka dia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan sebaliknya, wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Jika dia tertimpa musibah lalu kemudian bersabar, maka itu juga baik baginya. Nah, sehingga yang paling terpenting ketika seseorang terkena musibah itu adalah bagaimana cara kita menyikapi musibah itu. Kalau kita bersabar, jadi kebaikan. Tapi kalau kemudian kita mengeluh, mencaci maki takdir, maka musibah menjadi musibah yang lainnya. Ujian bisa menjadi keburukan. Ya. Sehingga kuncinya ya sabar. Baik itu azab ataupun ujian, maka akan berubah menjadi kebaikan. Itu. Jadi kemudian masalah yang ikhwan wa akhwati fillah. Para ulama kita ketika menjelaskan atau menafsirkan hadis ini, Al-Imam An-Nawawi beliau mengatakan, wa fi hadzal hadis bayanu syiddati maradin nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan beratnya sakit yang diderita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Allah azza wa jalla yudha'ifu lil anbiya'i al-bala'a kama yudha'ifu lahumul ajr. Dan Allah azza wa jalla akan melipat gandakan ujian bagi para nabi sebagaimana Allah melipat gandakan pahala untuk mereka. Jadi ingat, ketika ujian itu berat, bukan berarti karena melakukan kesalahan, bukan, tetapi karena ujian. Dan tujuannya untuk tadi melipat gandakan pahala, meninggikan derajat. Ya. Karena gini ya masalahnya, kalau misalkan seandainya musibah itu adalah adab, kalau kemudian adab itu berlipat-lipat, maka ini menunjukkan memang maksiat itu sangat mengerikan. Ya. Karena gini, adab itu dari sisi kualitasnya akan berbeda-beda. Walaupun dalam sisi kuantitas ya sama saja. Kita melakukan satu perbuatan maksiat ditulis satu. Tapi dari sisi kualitas adab itu akan berbeda. Tergantung ya, jenis kemaksiatannya. Dan nanti perbedaan itu tergantung faktor penyebab. Contoh, seseorang berbuat maksiat di masjid dengan berbuat maksiat di luar masjid, tetap ditulis satu aja, tapi dari sisi kualitas adab beda. Tentu yang bermaksiat di masjid lebih parah. Contohnya misalkan melakukan kebid'ahan di masjid, kan parah aja. Bid'ah itu kan apa jemaah? Lebih parah daripada mencuri, misalnya. Tapi mereka berani melakukan dosa besar di masjid. Nah, itu adabnya berlipat-lipat dari sisi kualitas. Ya. Apalagi acara-acara banyak ya, seperti itu. Atau misalkan ketika perzinaan itu dilakukan oleh orang yang sudah sepuh dengan perzinaan yang dilakukan oleh anak muda, sama-sama maksiat, ditulis satu, tapi dari sisi kualitas adabnya beda. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, salah sunnah yukallimuhumullahu wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Jadi ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, plus baginya adab yang pedih. Di antara salah satunya Usyaimitun zani. Jadi Usyaimit itu orang yang sudah berubah, sudah sepuh tetapi tukang zina.
Kenapa jamaah sekalian? Karena ketika usia sudah sepuh, faktor pendorong untuk berbuat zina itu melemah. Tapi kalau kemudian tetap berbuat zina, berarti ini menunjukkan perbuatan zina yang dia lakukan karena kecintaannya, bukan karena dorongan syahwat. Cinta dengan maksiat lebih parah rasanya, lebih parah. Makanya ridho dengan maksiat juga kadang-kadang bisa mendapatkan apa? Dosa yang sama dengan pelakunya. Seperti misalkan antum menabung atau menyimpan uang di bank ribawi. Di situ ada klausul siap menerima bunga riba, antum contek. Walaupun tiap bulan tidak mengambil bunganya, tetap dilaknat oleh Allah. Maka kalau terpaksa harus dicoret, tidak boleh kemudian setuju. Ya. Kalau setuju, walaupun tidak diambil, tetap kena laknat. Nah, sama seperti misalkan seorang ditanya, Pak, ya dengan itu setuju tidak dengan zina? Dicontek, setuju. Walaupun dia tidak pernah berzina, dia dapat dosa zina. Kenapa? Karena setuju dengan kemaksiatan seperti itu. Kemudian masalah yang kata beliau, walitakmuna darajatuhum, agar derajat-derajat mereka sempurna, waliyakunu uswatan li ghairihim fis sabri wal ihtisab, dan agar mereka menjadi panutan bagi yang lainnya di dalam kesabaran dan mengharapkan pahala. Ya, makanya para nabi diberikan musibah kadang berlipat-lipat. Tujuannya tadi ya, agar dijadikan contoh. Tapi saja yang penderitaannya kadang jauh lebih parah daripada kita, tetap sabar. Apalagi kita ya, apalagi apa? Kita. Makanya gini jamaah saja, kenapa Allah menjadikan nabi kita itu pernah kaya, pernah miskin? Ya, kenapa jamaah? Padahal Allah mampu menjadikan nabi kita kaya. Sebenarnya tadi sama, agar dijadikan contoh. Ketika nabi miskin, bisa dijadikan contoh untuk orang-orang miskin. Tuh, nabi miskin, tapi nggak pernah minta-minta, tidak pernah tinggalkan ibadah gara-gara cari dunia. Jadi kalau kemudian ada orang-orang yang tidak mampu berhujam, ya Allah, saya tidak sempat sholat. Kenapa? Karena mencari uang. Ada apa? Hujahnya Nabi. Sama orang kaya pun sama, Nabi pernah kaya. Jadi kalau kemudian ada orang kaya yang sombong, kemudian kikir dengan hartanya, itu Nabi. Hartanya disalurkan di jalan Allah. Ya. Tidak sombong. Bahkan hartanya dijadikan apa? Di tangannya, bukan di hatinya. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika sakit pun sama, agar dijadikan teladan buat kita. Yang sakit lihat Nabi lebih sakit, ujiannya jauh lebih berat, tetapi beliau tetap bersabar. Tapi ingat jamaah sekalian, sabar itu memiliki 3 rukun. Sabar itu memiliki 3 rukun. Jadi orang dianggap sabar ketika mewujudkan 3 hal ini. Yang pertama, menahan lisan. Jangan sampai mengucapkan ucapan yang kotor ketika tertimpa musibah. Ini pertama. Yang kedua, menahan hati agar jangan sampai murka terhadap takdir ketika tertimpa musibah, mencela-cela, itu nggak boleh. Dan yang ketiga, menahan anggota badan agar tidak melakukan hal-hal yang haram, seperti tampar pipi, kemudian sobek-sobek baju ketika tertimpa musibah. Jadi kalau kita sudah menahan 3 hal tadi, maka kita dianggap orang yang sabar, sehingga mendapatkan janji Allah, innallaha ma'as sabirin. Jadi Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Maksudnya Allah akan menjaga, Allah akan melindungi, Allah akan menolong.
Dan itulah yang disebut dengan al-ma'iyyatul khassah, kebersamaan Allah yang sifatnya khusus. Maksudnya dengan orang-orang yang beriman. Ya, karena nanti ma'iyah itu ada yang umum. Jadi kalau yang umum itu maksudnya Allah melihat, Allah mengawasi, dan itu umum. Seluruh makhluk Allah diawasi dan dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian masalahnya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadis ini beliau mengatakan, innama syuddidal bala'u 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam liya'dhuma thawabu. Sesungguhnya ujian diperberat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam tujuannya adalah agar semakin besar pahala yang akan beliau dapatkan. Ini kata beliau. Waliyadhharu sabruhu wa ridahu bi qada'illahi azza wa jalla, dan agar tampak kesabaran serta keriduan beliau terhadap takdir Allah. Ya tadi agar dilihat oleh umatnya, kemudian dicontoh, itu maksudnya. Al-Imam Al-Qadiyat juga mengatakan, inna mudha'afatal maradi ali sallallahu alaihi wasallam laysat min babil hawan. Sesungguhnya beratnya sakit yang dialami oleh beliau bukanlah karena kehinaan. Jangan sampai kok Nabi sakitnya parah, oh jangan-jangan ya karena maksiat dan lain sebagainya. Tidak, ini ujian, bukan azab, tapi ujian. Ya. Dan tujuannya tadi agar Nabi mendapatkan banyak pahala dan agar derajatnya semakin tinggi. Ya. Makanya derajat surga yang paling tinggi itu adalah derajat surganya Nabi. Apa jaman namanya? Surga yang Nabi akan tempati, yang Allah berikan kepada Rasulullah, surga apa? Hah? Surga al-wasilah. Allahumma rabbaha bihi naqwati tamati. Apa lagi? Ada kan? Wassalatu qawman atu Muhammad danin wasilah. Itu surga yang khusus untuk Nabi. Bahkan Nabi yang lain pun tidak. Dan itu spesial untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu paling tinggi. Itu paling tinggi. Bal hiya min babir raf'ati. Bal hiya min babir rif'ati wa ziyadatid darajah. Akan tetapi hal ini merupakan bentuk kemuliaan dan peninggian derajat. Jadi bukan untuk menghinakan, tetapi untuk meninggikan derajat beliau sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Battal beliau juga mengatakan, fil hadisi annal fadla wal karamah 'inda Allah azza wa jalla la tamna'u min wuqu'il maradi wal bala. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah tidak menghalangi seseorang terkena sakit ataupun musibah. Jadi jangan sampai kemudian ada seorang yang dianggap soleh kok tiba-tiba sakit, kemudian kita suudzon, oh jangan-jangan ini kemarin melakukan perbuatan maksiat. Jangan. Jadi kesolehan seseorang itu tidak menghalangi dia terkena sakit, terkena musibah, tidak. Begitu pula ketika ada seseorang terkena musibah, jangan suudzon. Kita yang melihat jangan suudzon. Barangkali ya tadi ujian yang memang tujuannya untuk meninggikan derajat orang tersebut. Ya, mungkin saja. Ya mungkin saja seperti itu. Bahkan yang masalahnya dalam sebuah hadis itu Nabi mengatakan, ketika Allah menyintai seorang hamba, maka Allah Azza wa Jalla akan menyegerakan azabnya di dunia.
Innallaha idza arada al-khaira bin 'abdi ajjala lahu uqubahu fid dunya. Jadi Allah Azza wa Jalla ketika menginginkan kebaikan untuk hambanya, maka Allah Azza wa Jalla akan menyegerakan adabnya di dunia. Tapi sebaliknya ketika Allah menginginkan keburukan untuk hambanya, maka Allah tunda, tidak disegerakan adabnya, tetapi akan Allah berikan berlipat-lipat kelak di akhirat. Dan itulah jamasannya yang disebut dengan istilah istidraj. Sehingga ini juga pelajaran buat kita. Ketika misalkan dalam kondisi selalu sehat, kemudian rezeki lancar, ya, jangan bergembira dulu. Kira-kira itu azab atau nikmat. Ya. Karena tadi ketika Allah menginginkan keburukan untuk hambanya, ya tadi kadang Allah menunda azab itu, diberikan hidupnya apa? Lapang, tidak pernah sakit misalkan. Bahkan Fir'aun itu jamaah sekalian, kita ada yang mengatakan nggak pernah sakit, flu pun nggak pernah. Itu Fir'aun. Jadi kalau kita masih sakit kepala, flu, ya berarti apa jangan? Allah masih cinta dengan kita. Tapi tergantung tadi sabar atau tidaknya. Kalau sabar ini kebaikan, tapi kalau kemudian tidak sabar ya keburukan. Nah, sehingga kembali tadi yang paling terpenting sikap kita, bagaimana cara kita menghadapi atau mencikapi ujian, itu yang paling penting. Kemudian masalah yang manwatifillah, Al-Imam Al-Qurtubi beliau juga mengatakan, qawluhu kama yu'aqu rajulani minkum, sebagaimana dua orang terkena demam, ai anna alamin wa syiddah kumanya tu'adilu ma yajiduhu rajulani min ghairi, ya, wa dzalika li 'azami ajri wa manzilati indallah. Jadi sabda Rasulullah ketika ditanya, engkau itu sedang terkena demam, kemudian Nabi mengatakan iya sahih. Kemudian Nabi mengatakan demamku itu sebanding dengan demam yang diderita oleh dua orang. Itu kata Nabi. Maksudnya kata Imam Al-Qurtubi, rasa sakit dan demam yang beliau rasakan itu setara dengan yang dirasakan oleh dua orang selain beliau. Hal itu karena besarnya pahala dan tingginya kedudukan beliau di sisi Allah. Sehingga orang soleh atau para wali-wali Allah, ya, tidak menutup kemungkinan mereka juga sakit, ya. Tapi sakitnya yang diderita oleh mereka, maka di antara salah satu tujuannya adalah untuk meninggikan derajat mereka. Nah, sehingga faedah dari hadis ini yang pertama jemaah sekalian, asyaddun nasi bala'an humul anbiya wa thumman amthal fal amthal. Faedah yang pertama, seberat-beratnya ujian adalah ujian yang dirasakan oleh para nabi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya, berarti ya sahabat, tabi'in, kemudian tabi'in dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Nah, sehingga pasti jangan akan ada ujian, ya. Apalagi orang yang berdakwah mengajak manusia di jalan kebenaran, pasti akan ada ujian, pasti akan ada ujian. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu di kitab Al-Qawaidul Arba, ketika mendoakan orang-orang yang mempelajari kitab beliau, maka beliau mendoakan di antaranya masalahnya agar kita diberikan kesabaran, ya. Kenapa? Karena memang berdakwah itu butuh kesabaran, ya, butuh apa? Kesabaran. Kenapa? Karena akan ada ujian.
akan ada tantangan dan sebagainya. Jadi kalau kemudian kita tidak sabar, akan berhenti di tengah jalan. Tapi ingat, di balik itu pasti akan banyak hikmah yang didapatkan seperti itu. Dan kemudian masalah yang faedah berikutnya, siddatul bala laysat dalilan ala ghadabillahi bal qad takun dalilan ala mahabbatihi lil abdi. Beratnya ujian bukanlah bukti kemurkaan Allah. Beratnya ujian bukanlah bukti kemurkaan Allah. Bal qad takunu dalilan ala mahabbatihi lil abdi. Bahkan bisa jadi hal ini tanda bahwa Allah mencintai hambanya. Idza arada Allahu lil abdi al khaira ajjala lahu al uqubata fid dunya. Jadi ketika Allah Azza wa Jalla menghendaki kebaikan untuk hambanya, maka Allah akan menyegerakan azabnya di dunia. Tapi sebaliknya, ketika Allah menghendaki keburukan, maka Allah akan menunda azabnya untuk di akhirat. Nah, sehingga maksiat ini tidak diazab, kemudian maksiat yang lain tidak diazab, sehingga menumpuk. Nanti akan ditimpakan secara langsung kelak di akhirat. Ya, kelak di akhirat. Ya, karena cemasan yang diantara fungsi azab itu salah satunya tadi untuk menghapuskan dosa. Dan dosa yang kita lakukan itu bisa dihapuskan di 3 tempat. Pertama di dunia itu dengan ditimpakan musibah. Yang kedua di alam barzah. Contoh, disempitkan kuburannya, dihancurkan tulang belulangnya, dibuatkan pintu menuju neraka. Ini juga sama, menghapuskan dosa. Kalau kemudian dosa itu masih ada, baru dijebloskan ke dalam neraka. Tapi ingat, ini dosa-dosa yang terkait dengan Allah. Artinya bisa dihapuskan dengan musibah, iya. Tapi kalau dosa terkait dengan anak Adam, tidak akan bisa terhapuskan di dunia, tidak bisa. Kita pernah menyakiti tetangga kita, tidak akan dihapuskan dengan musibah, tidak bisa. Kecuali kita minta dihalalkan sebelum meninggal. Kalau belum sempat, ya, tidak akan bisa dihapus kecuali nanti ketika kita dibangkitkan kemudian dipertemukan dengan orang tersebut lalu dikisos, baru jamasannya bisa dihapuskan. Bahkan sebelum selesai akan terhalangi untuk masuk surga, gak bisa. Bahkan orang yang syahid saja terhalangi, gak bisa masuk surga kecuali urusan dengan manusia selesai. Kalau belum, tunda dulu. Itu maksiat-maksiat yang terkait dengan anak Adam. Tapi kalau maksiat terkait dengan Allah, dengan tobat dan terpenuhi syarat-syarat tobatnya, selesai. Seperti itu. Kemudian masalah yang faedah berikutnya, al-maratu yukaffiru dzunub wa yarfa'u darajat idza sabara al-'abdu wahtasaba. Hadis ini menunjukkan bahwa penyakit bisa menghapuskan dosa dan akan meninggikan derajat apabila seseorang sabar dan mengharapkan pahala. Tapi ingat, maksudnya dosa-dosa yang memang hubungannya hanya dengan Allah. Adapun yang terkait dengan sama kita, maka salah tobatnya harus minta maaf. Kalau kemudian harta yang telah diambil, syaratnya kembalikan. Itu syaratnya. Kemudian fil hadisi bayanu kamali sabrin nabi wa ridahu bi qada'illahi azza wa jalla. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang sempurnanya kesabaran Nabi dan keridhaan beliau terhadap takdir Allah, terhadap ketentuan Allah azza wa jalla. Dan kemudian yang terakhir, yang bagi lil muslim an yata'assa bin nabi fi sabri 'ala al-maradi wal masaibi. Jadi seorang muslim itu hendaknya meneladani Nabi dalam bersabar ketika sakit dan tertimpa musibah, seperti itu jemaah. Tapi ingat ya, sabar itu ketika musibah baru terjadi. Kalau sudah
lama kemudian baru sabar, ya, sudah tidak apa jemaah, mungkin nggak manfaat lagi, atau mungkin fadilahnya sudah tidak besar lagi seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Betul. Ada dua pertanyaan. Pertama mengenai tadi ucapan, karena tadi ada siapa mengenai ucapan. Kalau kita mendengar sahabat atau siapa saja yang meninggal, itu apakah ucapan husnul khotimah itu benar? Karena peristiwa itu sudah terjadi. Kalau orang sudah meninggal dunia kemudian kita mengatakan mudah-mudahan dia husnul khotimah, boleh atau tidak? Ya jangan sampai kalau hanya doa pun tidak masalah selagi dia muslim. Cuma gini, seseorang itu dianggap husnul khotimah ketika dia meninggal dalam kondisi seperti apa coba? Karena orang kan beranggapan orang itu dianggap husnul khotimah ketika meninggal pas baca Quran, pas ketika sujud, ketika sholat. Oh ini husnul khotimah. Padahal orang Syiah juga ada yang meninggalnya pas sujud jamaah. Itu gimana? Ya. Jadi husnul khotimah itu kata Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin adalah orang yang meninggal di atas manhaj dan akidah yang benar. Walaupun dia meninggal pas nyakul di sawah, dia meninggal pas bekerja, atau pas lagi makan, ya. Walaupun meninggalnya tidak dalam kondisi sholat, tetapi ketika dia meninggal di atas akidah dan manhaj yang benar, maka dia husnul khotimah. Ya. Adapun yang tadi itu hanya tanda, ya, karena kalau itu yang dijadikan standar ataupun patokan, banyak orang-orang menyimpang ya maaf, mereka meninggalnya di masjid. Apa kemudian ini dijadikan tolak ukur? Tidak. Ya, tolak ukur yang paling tepatnya adalah orang yang meninggal di atas akidah dan manhaj yang benar. Itulah orang yang meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Dan boleh kita mendoakan mudah-mudahan dia husnul khotimah kalau misalkan meninggal dalam kondisi Islam seperti itu, tidak masalah. Ya, betul. Sementara kan kita tidak tahu kadang-kadang kondisi. Ya. Nah, kita tidak tahu, tetapi al-hukmu bidzahir. Jadi syariat kita itu menghukumi orang dengan zahir. Perkara kemudian batinnya kufur itu urusan dia dengan Allah. Dan kita menghukumi orang dengan zahirnya dia meninggal dalam kondisi Islam, tidak murtad. Mudah-mudahan dia termasuk orang yang husnul khotimah, sehingga doakan yarhamu atau yarhamuhumullah. Itu doanya, ya, bukan pemastian ya. Jadi jangan mengucapkan dengan kalimat almarhum, jangan. Kenapa? Karena almarhum itu seolah-olah pemastian. Karena almarhum itu isim maf'ul, artinya apa jemaah? Yang dirahmati. Dan mengatakan orang setelah meninggal dunia dirahmati berarti memastikan dia dapat rahmat. Memastikan dia dapat rahmat setelah meninggal dunia berarti memastikan dia masuk surga. Padahal tidak ada dalil. Sehingga yang sahih dengan bentuk fi'il madi atau fi'il mudhari. Rahimahullah, yarhamuhullah, itu boleh. Walaupun memang ada yang mengatakan ya boleh-boleh saja, tergantung niatnya. Seperti contoh Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin ketika menjelaskan ucapan ini, beliau mengatakan ini kembali kepada niat. Kalau orang mengucapkan almarhum niatnya doa boleh, tapi kalau niatnya pemastian nggak boleh. Walaupun guru beliau Syekh bin Bas mengatakan mutlak nggak boleh. Yang boleh pakai tadi fi'il madi atau fi'il mudhari, dan itu bermakna doa. Dan tidak masalah mendoakan boleh, tapi memastikan maka tidak dibolehkan. Sehingga yang paling hati-hati pakai fi'il madi atau fi'il mudhari seperti itu. Ya. Tapi kadang yang keliru, ya paling sering keliru, kadang yang meninggal non muslim diucapkan almarhum. Oh, ini ngeri lagi jamaah dia. Muslim saja nggak boleh dipastikan, apalagi yang non muslim seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tadi untuk cara Allah meningkatkan derajat
jika kita tidak dapat musibah, apakah ada potensi Allah meningkatkan derajat, semisal hidupnya selalu enak dan sebagainya. Jadi tapi kan arahnya selalu musibah. Sekarang kalau selamanya aja. Ini Mas Andin, ketika seorang misalkan tidak kena musibah seandainya misalkan, apa kemudian ada potensi dia mendapatkan peninggian derajat? Ada. Tergantung amal soleh yang kita kerjakan. Nah, sehingga di dalam sebuah hadis itu Nabi pernah mengatakan bahwa seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan kalimat ini tidak dibatalkan, maka dia dijamin masuk surga. Ala makana minal amali, bergantung atau tergantung amal yang dia kerjakan. Dan para ulama kita dalam menafsirkan dua hadis ini atau mensarah hadis ini ada dua penafsiran. Pertama, ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian kalimat itu tidak dibatalkan, dia pasti masuk surga, tetapi derajatnya di surga itu tergantung amal yang pernah dilakukan. Ada juga yang mengatakan maksudnya tetap dia masuk surga walaupun banyak kesalahan. Seperti itu. Sehingga artinya ketika misalkan kita banyak melakukan amal-amal soleh, maka potensi derajat kita itu akan tinggi. Makanya ketika orang-orang masuk surga itu, setiap mereka dipintakan untuk membaca bacaan Al-Quran. Iqra wartaqi, baca, kemudian disuruh naik. Warattil kama turattilu fid dunya, dan tartillah sebagaimana Anda mentartil dunia. Kenapa? Fa inna manzilataka fil jannati 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena derajat akhir di surga itu tergantung akhir ayat yang dibaca. Dan Syekh Albani ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan maksud bacaan di sini adalah bacaan hafalan Quran. Jadi kalau hafalan kita Al-Fatihah derajatnya berapa? 7 ayat. Kalau kita hafal 30 juz berapa jamaah? 6.000 sekian derajat. Itu untuk penghafal Al-Quran. Ustaz, Anda sudah tua belum hafal, gimana jemaah? Niat dulu. Karena dengan niat itu aja masa niat, ya Allah saya ingin menghafalkan Al-Quran. Kalau sekedar niat, dia dapat pahala niat. Tapi kalau sudah ada usaha, ternyata sampai sebelum meninggal cuma hafal 3 surat. Tapi ada usaha, maka dengan usaha itu dia dicatat seolah-olah sudah menghafal Quran. Itu dengan dapat niat dan usaha. Kalau kemudian dibuktikan, dilipat gandakan lagi. Nah, sehingga jangan sampai tidak pernah terbetik dalam hati kita tidak ada niat untuk membaca untuk menghafal Quran. Jadi harus punya niat. Walaupun nanti tidak sempat hafal, kalau dengan niat itu mudah-mudahan kita dicatat menjadi penghafal Al-Quran, sehingga kelak mendapatkan derajat tinggi di surga seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.